Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat TKJ SMK Negeri Kudus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi ini, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu walaupun dalam musim pandemi seperti ini kita tetap diberikan kesehatan, bisa beraktivitas dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang harus kita jalani. Baik, untuk pertemuan kita hari ini, di samping kiri saya ada secangkir kopi, di sebelah kanan saya ada Bapak Fatah. Nanti kita akan perkenalan lebih dalam, lebih lanjut. Juga ditemani secangkir kopi juga di sana ada. Kita bisa berbicara lebih dalam tentang TKJ ke depan mau seperti apa. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus berbuat seperti apa ini menyikapi kondisi yang sedang melanda seluruh dunia, bukan hanya di Kudus saja. Apalagi di Kudus juga angka COVID-nya juga semakin merangkak naik. Protokol kesehatan harus kita jalankan. Nah, pertemuan kita, saya sendiri tidak pakai masker, Pak Fatah juga nggak pakai masker, tapi ada jarak di antara kita. Aman jadinya, droplet mungkin saya nggak nyampe ke sana, jadi aman. Oke, kita akan saja. Moga perkenalan Pak Fatah, nama lengkap, kemudian alamat mungkin bisa disampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya dan khusus kelas 10. Kami selaku staf di TKJ menyampaikan salam perjumpaan, selamat datang di SMK Negeri Kudus, khususnya di jurusan TKJ. Bagi kalian yang memilih jurusan TKJ, selamat bergabung, dan harapan saya kamu di TKJ prinsipnya adalah harus berbahagia, karena kunci sukses adalah artinya berbahagia. Kalau kamu tidak berbahagia, kamu nanti dalam menjalankan aktivitas di jurusan TKJ akan tersiksa, sehingga tidak akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di TKJ. Oleh karena itu pesan saya kepada kelas 10, selamat bergabung dan harus berbahagia. Itu Pak Tri, Kuncinya harus berbahagia. Ya. Saya ada yang kelupaan. Pak Fatah ini adalah ketua jurusan di Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, beliau ini sudah lama menjadi kajur jurusan. Semua kebijakan yang dijalankan di TKJ, beliau yang memberikan apa istilahnya Pak? Putusan kebijakan itu. Ya. Dan tadi belum diperkenalkan nama lengkap. Oke. Untuk berikutnya saya perkenalkan, mungkin untuk kelas 11 dan 12 sekarang sudah tahu, tapi untuk kelas 10 mungkin baru pertama kali. Karena itu kesempatan kali ini saya gunakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah nama lengkap Muhammad Fatah Al-Goni. Itu nama lengkap saya. Panggilannya di kantor biasa dipanggil dengan Pak Fatah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi, saya memang di SMK ini sudah sejak tahun 2013 kalau tidak salah. Ya, 2013. Coba bayangkan 2013 ini sudah 2020. Nah, sudah 7 tahun. Saya diberi amanah untuk mengelola jurusan TKJ. Harapannya adalah dengan semangat kebersamaan tadi, dengan rasa bahagia, kita bersama-sama membangun TKJ ke depan menjadi lebih baik. Oke, untuk nama itu, kemudian rumah mungkin saya bukan warga Kudus, walaupun sekolahnya di Kudus, tetapi saya saya tinggal menetap di Pati, tepatnya di Desa Telogosari, RT 1 RW 2, Kecamatan Telogowungu. Mungkin bagi kalian yang pernah
kegiatan perkemahan bersami. Mungkin bagi kamu yang pernah melaksanakan perkemahan, ya itulah lokasi daerah dekat dengan saya, masih sekitar 7 kilo. Masih 7 kilo lagi? Itu dekat aja. Itu bagi saya dekat karena sudah terbiasa jauh. Nah ini yang mau saya komentari. Jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 30 kilo ya Pak? Betul, 30 kilo. Jadi kalian yang merasa jadi biker, ya rekornya Pak Fatah itu tiap hari PP 30 km kali 60 ya Pak, 60 km tiap hari. Jadi ini memang biker tulen, biker sejati. Ya. Berangkat dari rumah jam 6 ya. Sampai sini jam 7 kurang 10 ya. Itu masih belum, kalau kondisi cuaca hujan bayangkan lah. Itulah harus dijalani Pak, harus ikhlas, harus bahagia tadi. Makanya kita prinsipnya harus bahagia dalam menjalani setiap aktivitas supaya rasa bahagia itu nanti memudahkan segalanya, tidak merasa berat, tidak merasa terbebani, sehingga nanti kita menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tuh Pak, rumah saya di sana jauh, walaupun jauh, ya resikonya adalah ya seperti ini, mudah capek. Mudah capek, tapi tetap di jalan. Sudah tetap di jalan. 7 tahun lebih di jalan ya. Sudah lebih, ya? 2011 kita. Saya di sini 2011, berarti sudah 9 tahun PP Pati Kudus. Kalau di total dari 2 km. Ya, itu kalau perusahaan ban itu sudah sangat menghargai saya karena hampir tiap tahun ganti ban. Habis ini ada endorse Pak. Ya. Makanya siapa yang mau mengindos ban bisa pasang ke profil saya. Tuh. Ya, Pak Fatah real figure. Oke, untuk lihat pendidikan mungkin Pak ya. Oke. Pendidikan saya dari SD apa dari perguruan tinggi saja? Dari yang SD dulu aja Pak. Oke, kalau pendidikan dari SD berarti saya sudah menjelaskan lahir saya. Lahir saya bukan di Kudus atau Pati, tapi lahir saya adalah di Sukoharjo, tepatnya di Kartosuro atau Kartasura. Mungkin kamu yang penggemar wayang sejarah riwayat Mataram, kamu akan tahu sejarahnya Keraton Kartosuro. Tapi tidak usah saya jelaskan tentang Keraton Kartosuro, nanti akan belajar sejarah, nanti melanggar ketentuan dari guru sejarah ya, nanti saya dikira mengambil bagian dari penjelasan sejarah. Porsinya masing-masing. Tepatnya pada tanggal 30 April tahun 1979 ya, di Kartosuro Sukoharjo, kemudian sekolah di sana, SD-nya juga sama, SMP Kartosuro, SMA juga Kartosuro, kemudian kuliah di Universitas Negeri Semarang, jurusannya adalah Teknik Elektro, masuk 97, keluar 2002. Kemudian sekolah lagi karena saya itu orangnya hobi sekolah lulus akhirnya lanjut lagi sekolah di STMI Ginza, mengambil jurusan Sistem Informasi, lulus tahun 2010, kemudian 2011 di Kudus mengajar di SMP 2 Jati selama 6 bulan, kemudian pindah ke SMK 2 Kudus resminya tahun 2012 dan sampai sekarang. Nah, itulah riwayat saya dari sekolah sampai berada di SMK Kudus. Ya, jadi Pak Fatah ini kalau kita lihat background pendidikannya, S1-nya 2 kali. Ya Pak ya? S1-nya 2 kali. Jadi S1 nanti. S2. Kalau di Jumlah. Oke, untuk semester ini Pak Fatah mengajar mapel apa? Ya. Oke, untuk tugas mengajar saya di TKJ untuk tahun ini, kalau masalah tugas mengajar riwayatnya hampir semua pelajaran sudah saya ambil. Oh iya. Karena dari berdirinya TKJ sampai sekarang hampir semua pelajaran sudah pernah saya ambil. Iya. Dari alumni pertama ya kita sudah mengajar. Ya. Hampir semua pelajaran kita ambil bareng karena kita termasuk senior di sini. Saya, Pak Tri dan Bu Mel adalah guru senior di SMA Negeri. Tim teaching dulu kita ngajar. Semua mapel ya ngajar 3 orang. Jadi tidak tidak ada khusus mengajar ini, tidak ada. Ya dampaknya seperti ini Pak, mengajar semuanya. Ya setengah-setengah. Ya, untuk tahun ini saya mengajar
yaitu mapel teknologi layanan jaringan Kelas kelas 12. kelas Itu 2. speknya kelas 12 TKJ 1, 2 dan 3. Karena dibatasi jumlah jam, saya yang mengajar 24 jam, ya masing-masing kelas dapat 8 jam, sehingga saya hanya mengambil 3 kelas. Walaupun demikian tidak ada masalah, toh semuanya sama. Karena materi yang kita sampaikan juga sama. Lagi Pak, ditanyakan. Kalau ya sekarang kan tidak bisa tatap muka langsung ya Pak. Jadi secara keseluruhan ini di TKJ sendiri kan harus daring. Ya. Kalau dari Pak Fatah sendiri apa yang kita lakukan, kemudian anak-anak seperti apa yang harus disiapkan di rumah. Ya. Oke, ya ini salah satu contoh kegiatan kayak gini adalah program saya dalam masa pandemi. Mungkin kamu yang sudah di rumah, yang sudah masuk ke nomor identitas, nomor HP yang sudah di-inbox ke sekolah, ke jurusan, sudah saya share tentang media informasi, media sosial yang kita gunakan untuk berbagi informasi. Ada YouTube, ada Facebook, ada Telegram, ada WA. Ada 4 channel resmi yang kita gunakan. IG belum ya Pak? IG belum. IG belum karena memang IG itu kan harus punya kolektor foto ya Pak. Karena IG kan identik dengan penampilan foto, hanya menampilkan foto. Nah, sekarang kita kolektor fotonya belum ada. Ya. Jadi nanti kalau sudah ada kontributornya ya kita fasilitasi. Jadi ada peluang terjadi kontributor ya, sebelum kita punya akun IG ya, untuk TKJ. Ya, monggo yang punya koleksi foto-foto bisa di-share ya, nanti bisa kita buatkan akun. Ya, makanya Pak, yang channel-channel ini sering saya ingatkan di setiap update status saya. Tolong semua warga TKJ harus invite. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa kita ini satu keluarga, walaupun itu yang aktif maupun yang sudah alumni. Jadi semuanya jadi satu. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadinya terputusnya silaturahmi. Yaitu antara kakak kelas yang pertama tahun 2000 pertama itu berarti masuknya 2011 ya, lulus tahun 2012. Yaitu angkatannya Mas Ari Irawan, terus Yan Kasih, terus dan lain-lain, Rani ya. Siska gitu ya. Nah, itu angkatan pertama kita. Harapannya adalah terjadi komunikasi gitu ya, angkatan pertama sampai angkatan kedua. Nanti jadi inspirasi buat sehingga bisa berbagi antara kakak kelas yang sudah sukses menularkan ke adik kelas. Walaupun isi kontennya nanti ada mapel pelajaran, siapa tahu mengingatkan bagi kakak kelas yang masih membutuhkan. Atau misalkan isinya berbagi kesuksesan, siapa tahu akan menginspirasi adik kelas. Itu harapan saya. Jadi tolong nanti semua kegiatan baik pembelajaran maupun informasi yang lain yang berkaitan dengan keluarga kita, jurusan kita, share saja ke media tadi 4 tadi. Jangan sungkan-sungkan. Kalau kamu punya video, punya misalkan tulisan-tulisan motivasi, silahkan share saja. Siapapun boleh. Asalkan syaratnya adalah satu tadi harus berbagi kebahagiaan, harus menyenangkan supaya menghibur bagi semua anggota. Terus yang kedua harus menginspirasi, harus menginspirasi yaitu bisa mencerahkan masa depan anggotanya. Siapa tahu membagikan lowongan pekerjaan, otomatis kan dia ada kesempatan itu, dan seterusnya. Itulah harapan saya untuk ke depan di era pandemi ini. Ada sisi positifnya bahwa dengan adanya pandemi yang sebelumnya TKJ belum pernah ada kegiatan seperti ini, belum pernah punya channel-channel seperti ini. Dengan adanya dampak pandemi ini akhirnya kita bangkit, kita bisa memunculkan media-media komunikasi ini untuk menyatukan bahwa semua keluarga TKJ dari angkatan 2011 angkatan masuk atau angkatan lulusnya 2014 sampai angkatan yang terakhir atau sering 13. Nah, 13 ya.
Ya nanti kita tanya-tanya. Oke, 13 ya? Ya udah 14 Pak. Masuknya kan 11 12. Ya harus 12 Oh iya, 13 betul. Nah, jadi dari situ nanti akan terjalin komunikasi. Makanya harapan kami tolong disukseskan. Dari data yang masuk ini kok kayaknya belum maksimal. Facebook aja anggotanya masih 250, artinya masih ada 1.500 yang belum masuk. 1.000 lebih yang belum masuk. Bayangkan, artinya apa? Kita ini, keluarga kita ini untuk diajak bersilaturahmi kayaknya belum terbuka hati. Saya yakin semuanya punya HP, saya yakin semuanya punya akun Facebook, punya akun YouTube, punya Telegram, punya WA. Nah, tolong kalau kita merasa satu negara TKJ, ibaratnya satu keluarga TKJ, ya mari, ayo kita bareng-bareng mengingatkan. Apalagi yang sudah putus komunikasi, urusannya kembali. Ya, yang pernah putus komunikasi, yang belum punya istri, belum punya suami, ya siapa tahu angkatan pertama, kan sudah masanya angkatan pertama itu sudah masa untuk menuju jenjang pernikahan. Siapa tahu kesulitan mencari pasangan hidup, gara-gara adanya grup TKJ kumpul lagi. Itu Pak, Pak kita. Ya, memang di angkatan pertama sudah banyak yang menikah, di status di Facebooknya sudah punya omongan juga. Kemudian di angkatan kedua juga ada sebagian. Tapi ya itu tadi sisi positif dari musibah yang melanda kita semua, ya ternyata bisa berkumpul kembali. Kumpul ke balung pisah. Kumpul ke balung pisah kalau orang Jawa. Ternyata pekerjaan nggak harus formal, nggak harus formal. Banyak sekarang yang justru dengan berwirausaha malah sukses. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita akan berbicara dengan kakak kelas kalian yang punya wirausaha yang sukses ataupun yang sudah bekerja di sektor formal yang juga sudah sukses. Oke Pak Fathah, kira-kira ke depan apa ini gambaran anak-anak TKJ kita seperti apa sih dunia kerja ke depan, apalagi kita sekarang sudah ada perubahan eranya T ini. Oke Pak Tri, ya ini sangat pas sekali bahasan pokok kali ini. Kita menyinggung tentang masa depan kita khususnya jurusan TKJ, dan sudah diketahui kita bersama bahwa masa datang ini atau masa sekarang ini sudah diawali dengan dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0, yang artinya apa? Mengapa dikatakan 4.0? Karena era sekarang ini sudah mengarah ke sistem otomatisasi. Sistem otomatisasi itu semuanya pasti menggunakan perangkat IT. Perangkat IT pasti menggunakan jaringan pasti ada aplikasi. Maka ini kesempatan buat kita, khususnya jurusan TKJ, memanfaatkan momen ini untuk mengembangkan kualitas diri, menyongsong masa digitalisasi. Kalau kamu anak TKJ kok tidak punya semangat untuk belajar tentang teknologi IT, ya mungkin kamu salah jalur. Makanya saya ingatkan, seringkali saya mengajar, saya ingatkan, kalau kamu salah jalur mending off, mending pindah, karena akan tersiksa. Tapi kalau kamu bahagia, sering saya sampaikan harus berbahagia supaya nanti kamu belajar juga nyaman, enjoy dan harus membentuk tim. Makanya membentuk net, makanya dikatakan network itu karena apa? Harus berbuat jaringan, harus membentuk tim. Sesuatu yang dikerjakan secara tim dalam teknologi IT ini hasilnya akan maksimal daripada dikerjakan sendiri. Maka dari itu fasilitas channel-channel PKJ ini kalau kamu manfaatkan betul, ya kamu mau gunakan secara maksimal, siapa tahu itu jadi jalan. Maka dari itu tolong untuk yang kelas 10, 11, 12 manfaatkan kesempatan yang ada di sekolah kita dengan alat-alat yang kita miliki, kita praktekkan semua. Jangan kita simpan, tapi dipakai semua. Rusak nggak masalah. Rusak tidak apa-apa, beli lagi kalau ada. Makanya dimaksimalkan.
Terus pesan saya lagi, tidak usah mengacu pelajaran, apapun pelajarannya, bisa belajar apapun. Tidak harus terpaku judulnya misalkan teknologi layanan jaringan, belajarnya tentang PBX SoftSuite, isinya hanya praktek komunikasi menggunakan komunikasi dengan berbasis IP. Akhirnya cuma itu saja, tidak harus seperti itu, tapi bisa dimaksimalkan dengan yang lain. Apapun teknologi yang lain yang bisa dipraktekkan dengan alat yang kita miliki, laksanakan, tidak usah mengacu pelajaran. Pokoknya intinya itu, sehingga target saya kelas 10 itu harus satu bisa servis komputer. Servis komputer itu artinya apa? Ya bisa install, bisa perbaikan dan sebagainya. Dan yang kedua bisa share penggunaan jaringan. Maksudnya adalah membuat jaringan hotspot. Karena otomatis kalau kamu bisa membuat jaringan hotspot, otomatis kamu bisa menggunakan alat-alat jaringan. Itu wajib kelas 10. Kalau kelas 10 tidak bisa, ya berarti ya tidak ada target. Berarti kamu tidak memenuhi standar itu. Yang kedua kelas 11-nya menguasai sistemnya. Menguasai sistemnya, belajar tentang administrasinya, ya, sehingga bisa mengelola jaringan. Yang kelas 3-nya pengembangan. Jangan salah, harus kelas 11 apa-apa, kelas 3 mengulang lagi mengenal komputer, terus baru install, baru macam-macam, ya nanti hasilnya tidak maksimal. Apalagi sekarang teknologi banyak sekali bisa kamu gunakan. Maka dari itu jangan sungkan-sungkan bertanya, jangan sungkan-sungkan berdiskusi, manfaatkan media kita untuk belajar. Di YouTube kita sudah banyak video tentang pembelajaran, ya bisa kamu buka-buka. Nah, itulah manfaat kita. Nanti tutorial-tutorial juga akan kita share sehingga bisa kamu praktekkan di rumah. Kalau tidak punya alat, ya minimal membaca. Ya. Nah itu mungkin Pak. Ya. Jadi seperti itu gambaran TKJ ke depan. Ya. Memang kita harus punya visi ke depannya. Nah, visi apalagi dengan perkembangan yang luar biasa cepat seperti ini, kalau kita tidak mengikuti akan ketinggalan. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan Pak Watang, terutama untuk kelas 12 ini Pak. Kelas 12. Oke, untuk yang harus seperti apa ini? Oke, untuk kesempatan terakhir ini saya pesan pada kalian, khususnya ya semuanya Pak, semuanya ya. Kelas 12. Yang pertama, yang pasti jaga kesehatan. Jaga kesehatan karena ke depan ini tantangan semakin berat, bahwa cobaan juga semakin berat, maka jaga kesehatan kalian. Yang kedua, kamu harus punya target yang harus kamu penuhi, bahwa belajar di TKJ itu apa yang harus saya bisa. Jangan hanya mengikuti hal-hal yang formal, kemudian hanya mendapatkan pelajaran yang sifatnya tidak bisa dikembangkan oleh diri sendiri, karena teknologi itu yang bisa mengembangkan adalah diri sendiri. Kalau hanya berdasarkan sekolah, nah, itu nanti akan tidak bisa maksimal, ya, tidak akan bisa maksimal. Maka dari itu manfaatkan kerjasama antar teman, antar ini, baik antar angkatan dengan guru, saling berbagi informasi dengan memanfaatkan cara-cara yang sudah kita bikin untuk berbagi informasi, sehingga nanti bisa melengkapi hasanah keilmuan kita, sehingga kita aplikasikan. Terus yang paling saya pesan lagi adalah ketika sukses jangan lupa. Ini yang jadi kunci, sukses lupa. Wah, itu nanti seperti pepatah mengatakan kacang lupa akan kulitnya, kan gitu. Bukan, harapan saya itu bukan kamu harus memberi sesuatu, bukan. Tetapi apa? Ingat bahwa kamu punya jurusan TKJ, kamu punya adik kelas, punya teman. Siapa tahu ada teman kita yang belum sukses, ajaklah dia sukses. Karena kalau berbagi kesuksesan, bukan suksesnya semakin hilang, tapi suksesnya akan semakin bertambah. Karena itu harapan saya nanti ke depan TKJ silaturahminya bersambung terus, karena ya, ini kalau dalam ilmu agama, ya, dalam ilmu agama ada hadis yang mengatakan siapa yang memutus tali silaturahmi maka haram baginya masuk surga. Nah, itulah manfaat kita
banyak catatan yang bisa kita ambil, tapi ada beberapa yang mungkin yang saya sempat mengingatnya. Ya. Ketika kita menjalani sesuatu kita harus menyenangi. Yang kedua, berbagi tidak mengurangi. Ya, Pak. Berbagi yang malah ditambah. Matematika di sini nggak berlaku. Ya. Kita berbagi tapi tidak mengurangi. Oke, sampai di sini jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, tetap aktif di rumah. Oke, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.